Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Feby Maria Purba dengan NIM 12S23042 dari Program Studi Sistem Informasi semester 6 yang sedang melaksanakan magang mandiri di PT Dimensi Kreasi Nusantara sebagai seorang software engineer ITAN. Berikut presentasi saya mengenai laporan magang mandiri bulan Juni. Nah, untuk proyek yang saya kerjakan pada bulan ini yaitu adalah eh, kembali berkontribusi dalam pengembangan modul .SRIA yaitu adalah Regulatory Integrated Assessment dengan fokus pada modul strategi anti fraud. Jadi anti fraud ini adalah modul yang dimana menyimpan laporan terkait adanya kecurangan di dalam eh, LJK ataupun lembaga jasa keuangan. Terkhusus untuk klien kami adalah BPR ataupun koperasi. Nah, itu disesuaikan dengan ketentuan di POJK yang diatur di nomor 12 tahun 2024. Modul ini dikembangkan untuk mendukung proses self-assessment, penerapan strategi anti fraud, dan manajemen kasus fraud dan generate laporan SAFTI dan juga SAFTES nantinya. SAFTI ini adalah untuk strategi anti fraud insidental yang signifikan 3 hari kerja, dan nanti SAFTES itu adalah strategi anti fraud tahunan ataupun semesteran. Jadi di sini di modul ini tidak menggunakan di sistem ini tidak menggunakan eh, SAFTI 6 yang laporan strategi anti fraud insidental yang 6 hari kerja. Kemudian untuk project objectives yaitu adalah mengembangkan modul SAF sesuai dengan regulasi POJK nomor 12 tahun 2024 tentunya dan menyederhanakan proses pelaporan fraud. Jadi di proses pelaporan fraud ini nanti hanya terbagi menjadi dua alur bisnis, yaitu adalah master data yang diimplementasikan dalam manajemen kasus fraud dan modul laporan. Kemudian ada penyiapkan generate laporan regulator secara otomatis karena nantinya yang eh, di generate laporannya bukan hanya dalam bentuk PDF tapi juga dalam bentuk .txt untuk laporan SAFTUS maupun SAFTI 3. Nah, untuk job desk yang saya lakukan di sini adalah yang pertama mempelajari pastinya POJK nomor 12 tahun 2024, kemudian menganalisis struktur data SAFTUS dan juga SAFTI 3 karena ada beberapa field yang berbeda. Jadi kalau misalnya di dalam SAFTUS itu contoh fields yang bertambah itu seperti kerugian potensial, kerugian recovery, kerugian real itu dijelaskan secara rinci berapa jumlahnya. Tapi kalau untuk di dalam Sakti 3 itu hanya menyertakan fields untuk kerugian potensial saja. Kemudian mendesain UI UX, modul strategi anti fraud, mengembangkan front end menggunakan Next.js dan mendesain master data kejadian fraud. Kemudian mengembangkan back end menggunakan Golang. Di sini saya masih memulainya di minggu ini. Kemudian melakukan validasi kebutuhan bisnis bersama tim. Selanjutnya, em, analisis regulasi strategi anti fraud. Nah, kurang lebih seperti ini mapping untuk struktur laporannya di laporan fraud berdampak signifikan. Untuk yang saya lakukan itu mempelajari fields-nya. Nah, jadi seperti yang kita tahu tuh kan ada dua tuh, Sabtu dan Sakti. Tiga. Nah, ada beberapa yang sama untuk fields-nya. Jadi itu yang akan dimasukkan ke dalam master data. Jadi si user tidak perlu lagi menginput 2 kali ketika nanti dia menarik data ataupun mengenerate laporannya. Kemudian untuk implementasi master data kejadian fraud, nah kurang lebih seperti ini UI-nya. Jadi nanti yang pertama yang pastinya adalah mengisi identitas kasusnya seperti apa, apakah dia dilakukan oleh pihak internal, kemudian eksternal, terus ID kejadiannya juga diatur penulisannya, dan data kejadian fraudnya seperti apa dari klasifikasi, terus keterangan, waktu, dan di bawahnya itu ada kait data pelakunya.
Kemudian untuk implementasi struktur laporan nanti fraudnya, ini masih dalam tahap pengembangan. Untuk pengeneratannya em, masih dikembangkan. Jadi kurang lebih UI-nya itu seperti ini, yaitu yang saya lakukan adalah mengembangkan halaman penyusunan laporan status dan juga saktinya. Ini akan dipisah nantinya. Jadi nanti akan dipilih nih dari semua jenis fraudnya apa, and then bisa dipilih dia kasusnya pada periode apa. Gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah penyusunan UI UX modul strategi anti fraud, yaitu pada bagian dashboard tentunya ya. Nah, di sini saya mendesain dashboardnya itu sesuai dengan alur bisnis BPR, kemudian memisahkan dua proses utamanya tadi itu adalah master kejadian data kejadian dan juga laporan, dan mendesain antarmuka yang konsisten dengan modul lain pada Dotsia. Jadi ini udah konsisten dengan modul-modul yang ada juga pada Dotsia karena notabene Dotsia ini adalah sistem yang bisa membantu BPR untuk mengenerate seluruh laporan karena banyak laporan yang akan digenerate dan akan dikirimkan ke pihak OJK sendiri. Nah, ini sudah hampir sama dengan Platbul, kemudian laporan tahunan, tata kelola, dan juga profil resiko. Selanjutnya, nah ada tiga hal utama yaitu challenges and solution and progress summary. And then the first one is challenges. Regulasi POJK itu memiliki banyak atribut yang dipetakan dalam sistem tentunya sebagai mahasiswa sistem informasi untuk pembelajaran mengenai perbankan ataupun keuangan ini sangat minim dikarenakan pada sebelumnya itu yang mengenai keuangan hanya dibahas pada manajemen proyek sistem informasi tapi hanya menghitung mengenai keuntungan ROI dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi yang menjadi challenge-nya itu adalah salah satunya adalah regulasi POJK-nya itu banyak atribut, banyak kebijakan juga yang harus disesuaikan. Kemudian penentuan alur bisnisnya ada dua jadinya. Karena sebelumnya itu saya membuatnya itu pertama adalah empat. Karena ada tindak lanjut dan kemudian ada juga evaluasi saya tambahkan. Itu mengikuti dari empat pilar utama dalam strategi anti fraud. Kemudian yang ketiga adalah menyesuaikan kebutuhan bisnis dengan pengalaman pengguna. Dan for the solution that I do melakukan studi mendalam terhadap POJK nomor 12 tahun 2024, kemudian berdiskusi dengan supervisor dan atasan, dan menggunakan konsep master data agar tidak diinput ulang. Nah, itu tadi gunanya kenapa ada eh, section kejadian dan section laporan. Jadi, karena kan Saftes dan Safti ini kan dua laporan nih. Jadi, dua laporan yang berbeda. Jadi, ketika nanti si user menginput Safti, maka itu akan disimpan ke dalam data khusus fraud. Dan ketika nanti si user akan mengenerate laporan si Sabtes ataupun yang semesteran, dia akan menarik laporan yang dari Sabti tadi. Makanya si user tidak perlu lagi menginput ulang saat melakukan em, pelaporan untuk yang Sabtes. Dan dan yang terakhir adalah solusinya adalah mendesain laporan berbasis snapshot. Nah, ini dilakukan agar pelaporan itu menjadi lebih sederhana. Kemudian adalah progress summary-nya. Yang pertama adalah analisis regulasi SAP-nya selesai. Artinya mempelajari POJK dari OJK ini sendiri yang nomor 12 tahun 2024. Kemudian adalah struktur data Sabtes dan Sabti 3-nya berhasil dipetakan ataupun mind mappingnya di dalam manajemen kasus fraud. Dan yang ketiga adalah fitur master data berhasil diimplementasikan. Kemudian fitur laporan masih tahap penyempurnaan dan struktur general laporannya masih dalam integrasi dalam backend. Dan penyusunan draft paper publikasi untuk output magang itu masih on progress juga. Nah, berikut saya eh, tampilkan untuk sistemnya.
Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti si user akan melakukan input di sini, itu yang bisa dikatakan adalah master data ya. Sini bisa tambah kasus. Em, di sini ada identitas kasusnya. eh, Kemudian ada ID, data kejadian, waktu kejadian. Nah, ini disesuaikan dengan Sakti 3 di sini. Kemudian ada lokasi unit kerjanya juga, modus operandinya. Ini harus diisi. Kemudian nanti pihak yang dirugikan siapa saja, dan di sini ada data pelaku juga. And also we can, dan kita juga bisa ini menambah lebih dari satu pelaku. Nah, untuk statusnya sanksi sampai dengan keterangan pelaku. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di sini tuh masih menggunakan jumlah kerugian potensial. Jadi nanti ketika menarik datanya si Saftesnya itu, ketika membuat pelaporan untuk yang Saftes, maka nanti diakumulasikan dari seluruh Safti 3 itu jumlah kerugiannya sebanyak apa. Dan ini untuk bagian pelaporannya. Nah, ini harus dipilih dulu kasusnya apa, kemudian nanti akan bisa mengenerate laporan umumnya. Ini mengenerate laporan yang utamanya adalah .txt. Itu untuk 01A, 01A dan 02B. Ya. Sekian presentasi saya mengenai laporan magang bulanan bulan Juni 2026. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.